Buat semua perawat di Indonesia, jangan menyerah, tetap semangat, kita pasti bisa ngelaluin ini semua sih. Kembali lagi di konten kita Amberin Official. Kali ini kita ada ngobrol-ngobrol sama perawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan ini rumah sakitnya mbaknya ini emang Mbak siapa? Dewi ya? Dia itu langsung menangani pasien yang terpapar corona. Untuk jangan lupa nanti ditonton videonya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk diajukan ke mbaknya. Pertanyaan pertama adalah apa sih suka dukanya menjadi perawat? Kalau suka duka, sukanya memang bekerja sesuai profesi ya. Terus kita bisa menolong orang, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau dukanya apa ya? Mungkin sistem kerjanya beda ya sama orang-orang. Jadi kayak jam liburnya beda kayak gitu. Ini aku nggak libur nih, masnya libur kan? Kayak gitu aja sih. Kalau suka dukanya sama sih. Namanya kerja pasti ada pressure, ada sedihnya, ada capeknya gitu aja sih. Terus kalau misalnya kan kerjanya kan malam banget, itu kalau ada nge-shift juga kan, itu nge-shiftnya pernah nggak sih sampai pagi banget, pulangnya sekitar jam 6 pagi, jam 5 kayak gitu? Kalau kita shift, kalau pagi dari jam 7 sampai jam 2, kita selesai timbang terima itu jam 3 sore. Kalau untuk sore kita dari jam 2 sampai jam 9, cuman selesai timbang terima jam 10. Kalau malam dari jam 9 sampai jam 7, gitu sih mas. Jamnya normal kok. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pernah nggak sih ketika ada orang yang masuk rumah sakit, kan sekarang kan lagi banyak korban-korban itu pernah nemuin nggak terus langsung ke rumah sakit, terus orangnya itu nggak tahu kalau misalnya dia kena corona gitu? Pernah kan, banyakan orang kan nggak jujur kan sekarang. Kalau pernah nemuin sih ya pernah. Kadang kan orang masuk bukan karena COVID ya, karena mungkin sakit sesuatu atau sakit lain lah, entah sakit gula atau sakit jantung atau apa. Tapi kan sekarang sistemnya harus pertama kita harus screening test dulu, harus rapid dulu kan biar tahu. Kalau misalnya ada orang gitu sakit apa gitu harus rapid test. Iya, rapid test dulu tuh sekarang. Soalnya juga untuk kebaikan pasiennya sama juga untuk kebaikan kita. Jadi kan kita kan kalau misalnya emang positif kan harus dirawat di isolasi sendiri gitu mas. Terus ada untuk pertanyaan selanjutnya adalah menurut kamu gimana sih tanggapanmu tentang stigma negatif dari masyarakat kita, yang kan ada beberapa masyarakat yang kalau misalnya ada orang yang kerja di rumah sakit kayak gitu, itu kan otomatis rumah sakit itu kan menangani corona, itu kadang masyarakat kita menjauhi kayak gitu, lebih jaga jarak kayak gitu. Ya sedih ya, kita kan niatnya kan menolong. Terus pandemi ini pandemi kayak gini kan siapa sih yang tahu ya mas ya. Jadi kan ya ngerasa kita tuh pulang pengen kumpul sama keluarga, pengen menjalankan hidup yang normal. Tapi kalau dijauh gitu ya ngerasa sedih sih. Padahal kita sendiri juga udah ngejalanin semua itu sesuai sama protokol yang ada kayak gitu mas. Itu sih sedih sih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering sih rumah sakit yang tempat Mbak Dewi bekerja ini orang yang keluar masuk terpapar corona kayak gitu? Kalau keluar masuk sih lebih banyak masuk ya. Kalau keluar ada, cuman nggak seberapa banyak sih mas. Lebih sedikit ya kalau keluar, lebih banyak yang masuk. Kalau sekarang kan udah masa transisi untuk ke new normal, itu semakin banyak apa lebih sedikit? Sebenarnya lebih banyak sih mas, menurut saya ya. Lebih banyak, soalnya juga orang-orang kan lebih bebas, lebih sering keluar. Ya namanya juga new normal ya, kembali ke kehidupannya dulu. Ketika untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika selesai menjalankan tugas, hal apa sih yang dilakukan sebelum pulang? Sebelum pulang
kita ganti baju. Pasti kita mandi dulu, ganti baju, itu sih. Kalau misalnya Bersih. untuk kan mbaknya bertugas di ruangan apa? Ruang rawat inap sih. Orang inap ya. Itu kalau kan ada ruangan tertentu yang harus memakai APD. Itu harus benar-benar steril gitu ya. Iya, harus benar-benar steril. APD-nya kan juga sekali pakai. Terus kita mandi, setelah itu kita ganti baju gitu sih. Kalau bisa kayak sandal, semua alat-alat yang kita pakai di rumah sakit kita tinggal. Cukup kita pakai di rumah sakit aja, kayak gitu. Kalau kalau misalnya mbaknya disuruh ke ruangan kayak paru-paru kayak gitu, penanganan paru-paru lah, itu hal khusus apa sebelum masuk ruangan yang harus dilakukan? Kita pakai APD, cuci tangan, seperti itu sih Mas. Ya sesuai SOP-nya sih. Sesuai SOP-nya rumah sakit ya. Itu emang apa namanya harus pakai kayak kan kita kalau warga biasa kayak saya itu kan harus pakai sanitizer kayak gitu. Kalau misalnya di rumah sakit apakah iya sama sanitizer ya gitu? Kalau temanku kemarin katanya sih apa memakai masker itu sampai berlapis-lapis, benar nggak sih? Iya, berlapis-lapis. Jadi pakai masker kesehatan, pakai masker N95 yang sekarang ya Mas ya, terus pakai masker kesehatan lagi. Tapi dua itu udah cukup sih sebenarnya. Biasanya kalau misalnya yang bertugas itu sampai berapa masker sih harus yang kalau satu mungkin enggak ya harus lapis-lapis 3 sih biasanya. 3. Apa sih hal utama supaya kita tidak terkena corona, misalnya kayak memakai masker terus memakai sanitizer itu? Yang penting sih kita pola hidup sehat, rajin medical check up kayak gitu. Meningkatkan lagi lah kualitas gimana cara kita untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang udah ada, itu sih Mas yang paling utama. Kalau apa namanya untuk olahraga, kita kan dianjurkan juga untuk olahraga. Itu apa harus kalau misalnya kita lari-lari apa olahraga apa gitu harus dianjurkan nggak sih kalau pakai masker kayak gitu? Mending pakai masker kan tetap kan kondisinya di luar kayak. Tapi kan apa ya istilahnya kan kita kalau misalnya lari. Iya. Kayak itu ya sesek atau gimana ya, nggak apa-apa, nanti awal-awal emang kayak gitu rasanya, meskipun pasien-pasien saya pun juga yang dirawat di rumah sakit juga pakai masker kayak gitu, lama-lama nanti dia akan terbiasa gitu. Kenapa kebanyakan umur yang lansia misalnya di bawah di atas 40 tahun kayak itu yang apa ya yang istilahnya yang rentan banget terkena corona. Tapi kan kemarin sempat ada anak muda juga, tapi yang tua ini kenapa kok lebih rentan? Tentang ya, itu tergantung dari faktor imun sih Mas sebenarnya. Semakin melemah imun kita kan semakin gampang banget virus buat masuk seperti itu. Tapi kalau menurut aku sih kalau misalnya kita di rumah terus otomatis nggak melakukan aktivitas sama sekali, kita tambah stres loh, serius. Saya juga merasakan hal itu sih. Ya sih ya, emang kayak gitu, tapi ya gimana lagi, semua kan ini kan nggak ada yang mau ya Mas ya, di pandemi kayak gini siapa sih yang mau kayak gini gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap harus mematuhi protokol yang ada. Untuk apa namanya pertanyaan selanjutnya, kamu kan di sini sebagai perawat dan ketika selesai bertugas terus pulang ke rumah, itu apakah Mbak Dewi isolasi sendiri apa biasa aja langsung berinteraksi sama keluarga ataupun teman kayak gitu, apa harus jaga jarak? Ini kan saya di orang biasa ya Mas ya, kan saya nggak menangani pasien COVID secara langsung, jadi ya tetap biasa sih, yang penting kita sudah berusaha membersihkan diri kita kayak gitu sih.
Oke. Pendapat Mbak Dewi itu kenapa kok yang kena COVID yang diberitakan itu kebanyakan nggak disebutkan lokasinya, nggak disebutkan tempat dia tinggal. Itu apakah untuk biar orang-orang sekitar biar nggak takut kayak gitu? Bisa sih, mungkin biar juga nggak jadi stigma negatif ya buat masyarakat, kan kasihan orang orang sakit kan juga butuh yang namanya pengobatan seperti itu. Jadi ya mungkin kan dijadikan data privacy mungkin ya Mas ya. Untuk pertanyaan terakhir adalah pesan buat perawat seluruh Indonesia apa sih? Untuk buat semua perawat di Indonesia, jangan menyerah, tetap semangat, kita pasti bisa ngelaluin ini semua sih. Itu aja sih Mas. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau Anda suka dengan video ini, share ke teman-teman Anda karena sangat penting sekali untuk mencapai ke semua orang informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih.